Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Ibu harapkan kalian tetap semangat dan tetap konsisten walaupun kita belum bertatap muka secara langsung dan masih mengikuti kegiatan pembelajaran melalui daring ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang materi pada bab 5, yaitu dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Terdapat dalam Quran Surat Ar-Rahman dan juga Quran Surat Al-Mujadalah. Sebelumnya kita sudah belajar juga tentang alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Alif lam syamsiah itu tidak dibaca jelas dan kemudian cirinya ada tasydid, sedangkan alif lam qamariyah itu dibaca jelas ya. Langsung saja materi kita pada hari ini ada 3. Kandungan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33, kandungan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, dan perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan. Nah, kita akan sedikit membaca kembali Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Nah, kemudian menurut Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 ini bahwa dijelaskan pentingnya ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan itu banyak keutamaannya. Diantaranya kita bisa mengetahui benda-benda langit. Tentunya para ilmuwan yang bisa tahu apa saja yang ada di langit itu kan tidak lain karena mereka memiliki ilmu pengetahuan. Kalau mereka tidak memiliki ilmu pengetahuan, mereka tidak akan tahu dan tidak akan bisa menembus langit. Kemudian yang kedua, ilmu pengetahuan dapat menuntun kita menjelajahi angkasa raya seperti para ilmuwan yang sudah melakukan penelitian. Kemudian yang ketiga, menembus sekat-sekat yang belum terkuak. Nah, kita bisa melakukan hal tersebut karena kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya. Nah, akal ini berfungsi supaya kita dapat belajar dan berkarya. Nah, jadi menurut Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 ini, ilmu pengetahuan itu dapat menuntun kita untuk menembus langit dan bumi, dikarenakan Allah telah memberikan akal kepada kita supaya kita dapat menggunakan akal tersebut untuk belajar dan berkarya. Nah, kemudian hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Jadi anak-anak, menuntut ilmu itu adalah wajib hukumnya. Lihat di sini hadis dari Anas bin Malik. Ia berkata, di sini An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, rawahu Ibnu Majah. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pentingnya ilmu menurut Imam Syafi'i dalam kitab Diwan. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki akhirat, maka harus dengan ilmu juga ya. Artinya ketika kita ingin sukses di dunia dan di akhirat, harus menggunakan ilmu.
Nah, kemudian yang selanjutnya, strategi menuntut ilmu menurut Imam Syafi'i. Yang pertama, cerdas. Maksud di sini cerdas, kita memiliki kemampuan untuk menuntut ilmu. Nah, kemampuan itu memang dibawa sejak lahir, tapi kalau diusahakan pasti kita juga akan bisa. Kemudian yang kedua, kemauan yang kuat. Ada keinginan untuk menuntut ilmu. Yang ketiga, kesungguhan, bersungguh-sungguh, kerja keras, belajarnya benar. Yang keempat, perbekalan yang cukup, maksudnya mungkin ada makanan, ada uang, ada ongkos gitu ya, itu juga penting. Yang kelima, kedekatan dengan guru dalam waktu yang lama. Jadi kalian dekat dengan guru itu memiliki sisi positifnya itu kalian bisa mudah dalam menuntut ilmu. Kalau misalkan kalian tidak dekat dengan guru, contohnya misalkan ada masalah dengan guru, jauh dengan guru, akan kesulitan dalam menuntut ilmu karena ada jarak tadi kan. Jadi anak-anak, ibu harapkan kalian dapat menerapkan 5 strategi menurut Imam Syafi'i ini dalam belajar. Kalian harus memiliki kecerdasan atau kemampuan yang bisa diusahakan. Kalian sering membaca, otomatis kalian akan pintar dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, ada kemampuan. Terus yang ketiga, kalian bersungguh-sungguh ya, jangan malas kalau diberikan tugas oleh guru. Kalau guru memberikan tugas, ketika kalian malas, kalian harus ingat kembali tujuan kalian menuntut ilmu itu adalah sebagai ladang pahala untuk kalian sendiri. Kemudian perbekalan yang cukup. Kalau sekarang daring itu, perbekalan itu contohnya seperti kuota. Jadi kuotanya juga harus diperlancar, dan kedekatan dengan guru dalam waktu yang lama. Nah, ibu harapkan kalian ketika chat ke guru atau telepon ke guru itu menggunakan bahasa yang santun dan baik, dan diawali dengan salam. Kemudian yang selanjutnya, kandungan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, kandungan berdasarkan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 ini, yang pertama, orang yang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berilmu dan berilmu itu, mereka kalau di dunia kan dihormati, kemudian dipercaya untuk mengelola segala urusan yang ada di kehidupan ini. Contoh, misalkan orang mau mengadakan sebuah pengajian. Nah, pematerinya itu pasti akan ditunjuk orang yang memiliki ilmu agama. Nah, itu dipercaya ya. Kemudian mau mengadakan sebuah acara, menunjuk MC, tentunya MC yang memiliki ilmu tentang per-MC-an atau tentang menjadi MC. Terus kemudian ketika kita ingin memperbaiki motor atau kendaraan, pasti akan diberikan kepada yang memiliki ilmunya, yang sudah memiliki kemampuan di bidangnya gitu. Artinya itulah ya, kalau di dunia itu kita akan dihormati, akan dipercaya oleh orang untuk menyelesaikan segala kehidupan di muka bumi ini, karena pada dasarnya setiap orang itu membutuhkan satu sama lain. Nah, kalau di akhirat nanti kita juga akan sukses di akhirat, jadi mendapatkan pahala yang mengalir. Kemudian yang selanjutnya,
Berlapang-lapanglah ketika dalam majelis ilmu, maksudnya jadi memberikan tempat kepada orang lain yang layak, ya, tempat yang layak untuk menuntut ilmu, misalkan di masjid, majelis taklim. Contoh misalkan di masjid ada pengajian, nah itu penuh. Kemudian ketika orang lain ingin duduk, kita harus bergeser, tidak boleh egois. Itu menjadi ladang pahala buat kita. Itu ya, kandungan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, ini di sini anak-anak, iman tanpa ilmu akan lemah. Kenapa? Karena seseorang yang beriman tapi tidak tahu ilmunya, dia akan menjadi orang yang lemah. Karena melakukan segala sesuatu, melakukan ibadah tanpa ada ilmunya akan lemah. Tapi dan orang yang berilmu tanpa beriman akan tersesat. Kenapa? Karena percuma berilmu tapi tidak beriman. Contoh misalkan menjadi seorang pemimpin, dia kan berilmu kan menjadi seorang pemimpin karena dia orangnya berilmu, tapi dia tidak memiliki iman yang kuat, akhirnya korupsi. Nah, jadi iman dan ilmu itu harus kita miliki dua-duanya. Tidak boleh salah satunya lemah. Karena karena iman tanpa ilmu akan lemah dan ilmu tanpa iman akan tersesat. Kemudian yang terakhir, perilaku cinta ilmu pengetahuan. Menurut Quran surat Ar-Rahman ayat 33, yang pertama senang membaca buku. Terus ada rasa ingin tahu tentang alam semesta, merasa haus menggali ilmu pengetahuan, dan yang terakhir rendah hati. Rendah hati di sini, meskipun kita memiliki ilmu yang banyak, semakin tinggi padi akan semakin menundukkan. Nah, sama seperti kita semakin tinggi ilmu kita, semakin tinggi sekolah kita, semakin tinggi gelar kita, kita harus semakin rendah hati, karena orang yang memiliki ilmu yang banyak akan menyadari bahwa dia sebenarnya tidak memiliki ilmu yang banyak. Kemudian Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, memiliki rasa ingin tahu, sopan, menghormati dan menghargai guru. Seperti yang Ibu katakan tadi, ingat kalian kalau ke guru chatnya harus sopan, menggunakan salam dulu. Kemudian mendatangi guru untuk meminta penjelasan. Jadi jangan ragu untuk bertanya apabila kalian tidak paham. Dan yang terakhir, menyeimbangkan ilmu dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, itu materi kita pada hari ini tentang kandungan Quran surat Ar-Rahman. Kandungan Quran surat Ar-Rahman 33 dan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Ibu harapkan kalian mengaplikasikan atau menerapkan materi ini di kehidupan nyata dengan cara belajar dan belajar bersungguh-sungguh dan memperkuat memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan ada penyampaian yang kurang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.